Terkait dengan pembubaran itu sendiri, tentu saja hal tersebut adalah produk politik dalam pandangan kami. Kenapa? Karena ada beberapa pihak yang mencoba memancing. Jelas bahwa tidak ada satupun pelanggaran hukum secara organisasi yang dilakukan oleh Front Pembela Islam waktu dulu yang memang terbukti gitu kan. Bahkan itu saya bukan hanya berkalam tapi membuktikan dalam beberapa persidangan, baik persidangan Habib Rizik dan Pak Haji Munarman waktu itu, bagaimana Front Pembela Islam itu dibawa-bawa, ditarik-tarik dan diceburin kasarnya begitu kan, supaya itu dilibatkan gitu loh. Over superior itu terhadap musuh gitu loh, yang nyata, yang memang merongrong bangsa, yang memang nyata-nyata membunuhi aparat dan masyarakat kayak OPM ya, teroris itu kan segala macam. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga undangannya. Kita bisa berdiskusi di sini panjang lebar terkait dengan tema yang mungkin cukup up to date dan menarik tadi dari PKAD. Terima kasih untuk para moderator dan juga seluruh pembicara dan seluruh peserta yang saya hormati dan saya muliakan di acara yang insya Allah diberkahi Allah ini. Semoga kumpulnya dan diskusinya kita ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Sehubungan dengan tadi pertanyaan awal dari Mas moderator yang saya banggakan dan saya muliakan, saya mau sampaikan dulu. Yang pertama, tidak ada nomenklatur dalam masalah SKT apa segala macam itu. Saya ulang lagi, saya tegaskan lagi berkali-kali bahwa tidak ada. Front Pembela Islam yang dimaksud ya, FPI itu memang waktu itu tidak diperpanjang, tapi bukan berarti hal tersebut menjadikan FPI atau apapun ormas itu menjadi terlarang. Itu sudah termaktub di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 tahun 2013. Tahun 2013 seperti itu. Jadi nomenklatur izin itu sudah tidak ada lagi terkait dengan ormas. Jadi ada, kalau misalnya ormas itu mau quote unquote sempurna, memang dia kalau mau itu bisa melakukan pendaftar, kalau mau itu bisa mereka itu mengajukan ke Kementerian Hukum dan HAM gitu. Jadi selain akte, kemudian dapat SK dari Kementerian Hukum dan HAM. Itu SK itu menandakan dia itu ormas yang suatu organisasi yang memang berbadan hukum. Seperti itu saya katakan, berbadan hukum. Jadi berbadan hukum itu terdaftar di data Kementerian Hukum dan HAM. Atau yang kedua, kalau nggak mau berbadan hukum, dia bisa terdaftar aja. Terdaftar aja itu maksudnya di Kementerian Dalam Negeri, namanya SKT. Tadi yang Mas moderator mengatakan bahwa itu bisa untuk dijadikan, maksudnya nomenklatur izin atau daftar itu di situ gitu loh. Jadi bisa orang itu mendaftar di
Kementerian Dalam Negeri gitu kan, namanya SKT. Nah, FPI memutuskan dulu melakukan hal yang kedua itu dulu ya, seperti itu. Dan kemudian ada undang-undang Ormas gitu kan, kemudian undang-undang Ormas itu sendiri sudah di judicial review beberapa pasalnya. Tentu saja hal tersebut menjadikan tidak lagi ormas itu bisa dilarang atau kemudian bahasanya tidak diakui dan kemudian dapat dilarang untuk melakukan kegiatan gitu kan, menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 tadi. Jadi sekali lagi itu tidak mendasari FPI itu kemudian dulu ya Front Pembela Islam itu menjadi terlarang, itu bukan. Yang jadi masalah itu adalah adanya yang saya katakan waktu dulu itu kotoran peradaban terkait SKB menteri ya gitu kan, SKB beberapa menteri itu yang mengatakan yang memutuskan untuk membubarkan ormas FPI gitu kan. Nah, itu yang menurut satu hal cacatnya demokrasi dalam dinamika sejarah perkembangan di Republik Indonesia ini. Itu menjadi catatan buruk tentu saja, tapi ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi memang hal tersebut menjadi konsekuensi yang diambil oleh rezim, jadi itu tentu saja itu mereka. Jadi nomenklaturnya tidak ada tadi izin kemudian terdaftar tidak diperpanjang, itu nggak bermasalah gitu kan. Jadi ormas tidak punya SKT, tidak berbadan hukum pun itu menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 itu tidak masalah gitu. Jadi hal tersebut yang mau saya luruskan dulu gitu kan. Jadi tidak ada tuh nomenklatur itu. Karena kenapa? Hal-hal yang mengatur tentang itu, yang mengebiri hal itu di Undang-Undang Ormas itu tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 gitu kan. Makanya Undang-Undang 17 Undang-Undang Ormas itu tadi maksud saya itu harus di judicial review, dan alhamdulillah Mahkamah Konstitusi mengizinkan dan juga mengabulkan sehingga membuat ormas tetap diakui sebagai ormas dan bisa untuk melakukan tindakan apapun gitu kan yang memang tidak bertentangan dengan undang-undang, itu sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang meskipun tidak berbadan hukum atau tidak terdaftar gitu. Jadi itu yang Front Pembela Islam dulu lakukan gitu kan. Nah, kemudian terkait dengan pembubaran itu sendiri, tentu saja hal tersebut adalah produk politik dalam pandangan kami. Kenapa? Karena ada beberapa pihak waktu itu yang mencoba memancing gitu kan, memancing kita dari Front Pembela Islam dulu ya gitu kan, itu untuk menggugat atau mempermasalahkan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi lagi-lagi kita berstrategi karena kita tahu hampir semua ini memang instrumen itu dikuasai ya. Artinya memang hal tersebut akan menjadi legitimasi ketika ada keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang menolak misalnya kita mengajukan gugatan itu. Nah, oleh karena itu kita tidak tempuh itu sehingga tidak ada produk legal formil itu nggak ada gitu loh. Jadi tentu saja produk politik itu bisa ya tentu saja didekonstruksi gitu kan jika memang itu berubah angin politiknya. Apalagi saya mau tegaskan jelas bahwa tidak ada satupun pelanggaran hukum secara organisasi yang dilakukan oleh Front Pembela Islam waktu dulu yang memang terbukti gitu kan. Bahkan itu saya bukan hanya berkalam tapi membuktikan dalam beberapa persidangan, baik persidangan Habib Rizik dan Pak Haji Munarman waktu itu bagaimana Front Pembela Islam itu dibawa-bawa, ditarik-tarik dan diceburin kasarnya begitu kan supaya itu dilibatkan gitu loh. Akan tetapi alhamdulillah ala kulli hal tidak terbukti di putusan pengadilan baik yang Habib Rizik maupun yang Pak Haji Munarman terkait terorisme. Artinya tidak ada tuh. Jadi mereka membuat suatu putusan, membuat suatu suatu kontroversi gitu kan, membuat suatu produk politik ya dengan model nanti kita cari pembenarannya belakang. Nah, alhamdulillah hal sampai detik ini pembenarannya dasar hukumnya tidak pernah terbukti. Dan ini sangat menyedihkan. Kenapa? Karena kita mengaku berdemokrasi. Padahal di Inggris saja, setahu saya, koreksi kalau saya salah nanti dari pembicara lain, Hizbut Tahrir itu tidak pernah dilarang gitu kan. Nah, kenapa? Padahal di negara lain banyak lain. Alasannya jelas, karena tidak ada pelanggaran hukum yang mereka lakukan gitu loh. Nah, mereka kan negara hukum, demokrasi, konsekuen, konsisten gitu loh maksud saya. Meskipun mereka nggak suka, kami tahu itu gitu, kita tahu gitu kan, dan terus juga tahu Hizbut Tahrir Indonesia itu tidak disukai di beberapa negara. Tapi lagi-lagi mereka menghormati gitu loh. Kita nggak bahas tentang kontroversi yang lain, tapi kita bicara soal penegakan hukum. Artinya keadilan itu dijunjung tinggi terkait dengan hal-hal yang memang menjadi kesepakatan mereka gitu loh. Nah, kita kan di sini sepakat sebenarnya negara berdasarkan hukum, asas legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana tanpa dihukum tanpa ada kesalahan atau squat kan begitu. Ini nggak ada kesalahan dihukum, kan produk politik.
Artinya politiknya nggak konsekuen, nggak konsisten, tidak mengejawantakan apa yang memang dijadikan slogan gitu loh dari mereka terkait dengan demokrasi, negara hukum, terus semua orang sama di hadapan hukum, equality before the law. Seperti itulah, itu semua retorika yang sebenarnya jauh panggang daripada api. Itu merupakan sebuah das solemn aja gitu kan, dasenya sebenarnya jauh daripada itu. Itu yang saya mau kemukakan tentang Front Pembela Islam. Balik lagi tentang kontroversi soal ini tadi perkataan dari politikus tadi. Nah, kalau kita menganggap yang dimaksud Front Pembela FPI itu adalah Front Persaudaraan Islam yang memang sekarang eksis gitu kan, yang memang ada dilindungi oleh undang-undang gitu kan. Ini tentu saja halusinasi tingkat tinggi. Kenapa? Dan juga sikap over superior yang menurut saya salah tempat gitu loh. Kenapa saya bilang salah tempat? Karena yang pertama, jelas-jelas yang dikatakan itu tidak berdasar. Kenapa? Karena memang organisasi ormas bebas untuk melakukan tindakan dan juga untuk melakukan hal-hal yang produktif yang memang dilindungi oleh undang-undang gitu loh. Kemudian ada 1-2 makhluk mengatakan kita akan larang, apa dasarnya melarang-larang gitu loh, maksud saya. Gitu. Itu yang harus dipandang secara menyeluruh. Kalau kita bicara soal Front Pembela Islam, lagi-lagi kalau yang dimaksud itu Front Pembela Islam, lah sekarang itu produk politik. Kesalahannya apa? Mau melarang itu ada kesalahan gitu kan. Dan yang parah adalah, yang parah menurut saya, ada kitab MPR nomor 25 kan begitu kan, yang memang melarang PKI. Tapi faktanya ide-ide soal hal tersebut itu dibiarkan. Bahkan ada bendera, kaos, logo, apa segala macam, tidak dapat tindakan yang tegas gitu kan. Nah kemudian juga ada beberapa sikap dan beberapa kebijakan yang seakan-akan ya itu tidak menunjukkan bahwa hal tersebut dilarang gitu loh. Artinya dibebaskan, udah nggak ada lagi seperti itu. Ini kan menurut saya sangat berbahaya. Tapi giliran yang sesuatu tidak ada pelanggaran. Kalau PKI jelas, siapa yang mau membantah pelanggaran hukum dan tindak pidana yang mereka lakukan dulu? Kan nggak ada yang membantah coba. Soal makarnya, soal pembunuhan jenderal-jenderal apa segala macam, udah jelas ada putusan pengadilannya gitu loh, maksud saya. Ada eksekusinya juga gitu kan. Apa kita mau membantah itu? Kita menyelesaikan, makanya ada penyelesaikan secara non yudisial. Kenapa? Karena bingung mau yudisialnya gimana gitu loh. Karena sudah terikat di situ, akhirnya pakai non yudisial gitu loh. Ini kebiasaan yang buruk menurut saya. Kita menyelesaikan sesuatu pakai kekeluargaan, tapi itu berdasarkan hawa nafsu. Giliran ini menguntungkan kita, ya, satu kubu sama kita, kemudian tidak mengkritik, selalu menjilat kita rangkul. Hatta itu melanggar hukum. Meskipun itu kontra dengan kebijakan yang dianut dari founding father kita, kemudian juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya tadi soal PKI itu. Tapi giliran kita bicara soal hal yang berlawanan dengan hawa nafsu, ada yang mengkritik, ada yang mengkoreksi, ada yang memberi masukan gitu kan, dan nggak menjilat gitu kan, mencintai dan kemudian mengkoreksi gitu kan. Ini alergi. Kemudian dipandang sebagai musuh, padahal masih satu anak bangsa gitu loh, masih satu negara, masih yang dilindungi oleh tumpah darahnya dilindungi oleh negara gitu kan, rakyatnya dilindungi semua. Ini masih malah saling bermusuhan gitu loh. Dan konyolnya itu dipicu dan juga dipelihara, ya. Kami menduga hal tersebut malah dilakukan oleh kelompok-kelompok elit yang seharusnya ada di garda terdepan untuk merangkul bangsa ini secara bersama gitu loh, tanpa memandang organisasi apa segala macam itu tadi latar belakangnya gitu kan. Kemudian like and dislike, ya nggak bisa kan kita memandang hal seperti itu dengan kacamata organisasinya, dengan kacamata subjektivitasnya, kacamata suka dan nggak suka, nggak bisa seperti itu. Rusak negara ini kalau misalnya kita memperlakukan hukum dan juga kebijakan dengan diskriminatif. Itu menurut saya harus dikoreksi total, dan itu tercermin tadi makanya saya katakan beberapa hari yang lalu soal mental inlander. Itu mental penjajah lah gitu kan, mental yang ditanamkan oleh penjajah untuk saling ribut sesama anak bangsa gitu kan, seperti itu. Jadi menurut saya hal yang terbelakang gitu, bukan malah bersatu, malah kita saling meributkan hal-hal yang memang harusnya tidak diributkan. Kurang lebih itu secara garis besar Mas Moderator saya bisa sampaikan. Dan harusnya kalau mau sebenarnya jamin gitu kan, kita tidak ini FPI menurut saya kurang pas kalau begitu dengan semangat restorasi gitu kan. Harusnya yang pas itu untuk kalau memang benar restorasi gitu kan, over superior itu terhadap musuh gitu loh, yang nyata, yang memang merongrong bangsa, yang memang nyata-nyata
membunuhi aparat dan masyarakat kayak OPM ya, teroris itu kan segala macam. Harusnya over superior mereka, kita jamin akan habis itu OPM gitu kan, jamin stop utang. Kan yang bikin sengsara negara kan antara lain utang gitu kan. Kemudian stop jual aset bangsa ke asing, jamin ya, habis itu menjamin swasembada pangan, menjamin ciptakan lapangan kerja untuk anak bangsa gitu kan, bukan anak bangsa lain gitu kan, menjamin mengurangi menjamin pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, menjamin tidak ada kriminalisasi dan aktivis ulama, kan begitu kan, menjamin penuntasan tragedi HAM masa lalu. Itu baru restorasi, berubah gitu loh kan, memperbaiki gitu loh. Kalau sama aja bahkan lebih buruk, itu namanya bukan restorasi namanya gitu kan. Itu namanya restorasi ya, namanya penghancuran. Distorsi. Gitu. Seperti itu. Itu yang saya bisa sampaikan di awal sebagai prolog. Terima kasih Mas. Yang saya mau sampaikan terkait dengan tema ini adalah, yang pertama, kita mesti sadar dengan dinamika politik pada eskalasi politik yang akan meningkat menjelang Pilpres nanti, menjelang 2024 nanti. Tentu saja kita juga harus mendasarkan bahwa ukuran kita tetap harus kebenaran. Karena kalau ukuran kita kelompok, organisasi, kemudian figur, itu akan mudah kita terombang-ambing gitu. Kenapa? Itu sama, kita sangat naif kalau kita mendasarkan kebenaran hanya tidak pada kebenaran itu sendiri, melainkan pada sosok, figur, kelompok, atau organisasi, atau bagian dari golongan masyarakat. Kenapa? Karena itu sama saja kita menganggap bahwa orang-orang itu adalah, kita menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang tidak akan merugikan kita gitu loh. Itu saya ibaratkan kita menghadapi singa, kita orang baik tapi tidak akan diperlakukan tidak baik oleh yang bersangkutan. Kita seperti seorang vegetarian yang menghadapi singa, kemudian kita berpikiran positif bahwa singa tidak akan memakan kita karena kita vegetarian. Itu menurut saya hal yang naif. Jadi mari kita letakkan proporsi kebenaran itu tetap pada tempatnya. Kita berpegang pada kebenaran dan juga tidak mendasarkan pada yang lain selain kebenaran itu sendiri. Innal haqqani sayan kasif, kebenaran pasti akan terungkap cepat atau lambat, dan kita harus waspada dan tetap satu komando ulama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.